Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di sebuah bilik pengap yang tersembunyi di belakang rumahnya, Pak Karso duduk bersila dalam pekatnya malam. Udara terasa berat, penuh sesak oleh bau kemenyan yang menyengat dan aroma anyir darah yang samar. Di hadapannya, di atas piringan tanah liat, tergeletak sehelai kain mori putih. Di atas kain itu ada sebuah foto Banyu yang sudah kusam, beberapa jarum jahit berkarat, dan segumpal rambut yang dicurinya dari sisir pemuda itu. Hanya ada satu lilin kecil yang menjadi penerangan. Apinya bergoyang liar seolah ketakutan. Tiba-tiba, Pak Karso mulai merapal mantra. Suaranya serak dan dalam. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah bahasa manusia biasa, melainkan desisan kuno yang membuat bulu kuduk meremang. Matanya terpejam, namun urat-urat di pelipisnya menonjol, menunjukkan konsentrasi penuh. Dendam membara di dalam dadanya. Dengan gerakan cepat yang mengerikan, ia mengambil salah satu jarum dan menusukkannya ke ibu jarinya sendiri. Darah hitam kental menetes, jatuh tepat di atas foto Banyu. Sambil terus merapal, ia mengambil jarum yang lain dan dengan kejam menusukkannya berulang kali ke foto itu, tepat di bagian dada, perut, dan kepala. Rasakan sakitnya penolakan Banyu, desisnya. Tiba-tiba, api lilin di hadapannya membesar dan berkobar setinggi lengan orang dewasa. Angin entah dari mana menderu di dalam bilik sempit itu. Puncaknya adalah ketika foto Banyu yang basah oleh darah dan penuh lubang jarum itu tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Bukan api biasa, melainkan nyala api berwarna biru kehijauan yang menari-nari tanpa asap. Dari dalam api itu terdengar jeritan samar yang melengking. Pak Karso tertawa. Tawa parau yang terdengar seperti gesekan batu nisan. Misinya telah dimulai, kirimannya telah dilepaskan. Beberapa hari sebelum malam terkutuk itu, kehidupan Banyu masih berjalan normal. Ia adalah pemuda yang cukup disegani di desanya. Parasnya tampan, tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja di sawah, dan tutur katanya selalu sopan. Banyak gadis desa yang menaruh hati padanya. Namun belum ada satupun yang berhasil memikat hatinya. Kehidupannya yang tenang mulai terusik ketika pada suatu sore, Pak Karso datang bertamu. Seluruh desa tahu siapa Pak Karso. Dukun tua yang rumahnya terpencil di ujung desa, yang ilmunya tak bisa ditebak. Kedatangannya bukan untuk urusan biasa. Dengan suara serak dan berat, Pak Karso mengutarakan niatnya untuk melamar Banyu bagi putri tunggalnya, Ratmi. Seluruh desa juga tahu siapa Ratmi. Gadis yang wajahnya, dengan segala hormat, jauh dari kata rupawan. Kulitnya gelap dan penuh bekas luka. Postur tubuhnya pun aneh. Banyu meski terkejut, mencoba menolak dengan cara yang paling halus. "Mohon maaf Pak Karso," ucap Banyu sambil menunduk dalam. "Bukannya saya menolak anugerah, tapi untuk saat ini, saya belum berpikir untuk menikah. Masih banyak tanggung jawab saya pada ibu di rumah." Wajah Pak Karso yang keriput mengeras. Matanya yang cekung menatap Banyu lekat-lekat, seolah menembus isi kepalanya. Tak ada kata lagi yang terucap. Pak Karso hanya mengangguk pelan sekali, lalu tiba-tiba bangkit dan pergi begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang tak wajar di ruang tamu sederhana itu. Banyu tidak tahu, penolakannya yang sopan itu telah menyalakan api dendam yang akan membakarnya hidup-hidup. Malam Rebu Wekasan tiba. Malam yang dipercaya oleh orang-orang tua sebagai saat gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka paling lebar. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa lolongan anjing yang bersahutan. Sehabis makan malam, Banyu merasakan firasat yang tidak enak. Tiba-tiba, kesunyian pekat dipecah oleh suara ledakan yang memekakkan telinga dari arah dapur rumahnya. Bukan seperti ledakan kompor,
melainkan dentuman aneh yang membuat tanah terasa bergetar sesaat. Banyu terperanjat dan bergegas lari ke sumber suara. Di sana, di tengah lantai tanah yang dingin, sebuah bola api seukuran kelapa menyala-nyala dengan ganas. Asapnya berbau seperti kemenyan dan anyir darah. Belum sempat rasa terkejutnya reda, bola api itu tiba-tiba meredup dan lenyap. Sesaat setelah itu, sebuah rasa sakit yang luar biasa tajam menusuk punggungnya. Rasanya seperti ratusan jarum panas dihujamkan serempak ke kulitnya. Banyu berteriak, tubuhnya roboh ke lantai. Ibunya, Bu Lastri, yang mendengar teriakan itu segera berlari menghampiri. "Ada apa, Leh?" tanyanya panik. "Sakit, Bu, panas, seperti ditusuk-tusuk," rintih Banyu. Tiba-tiba rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika Bu Lastri menyingkap kaos anaknya, ia menjerit histeris. Kulit Banyu yang tadinya mulus, kini dipenuhi bilur-bilur merah dan luka gores yang muncul entah dari mana. Santet itu telah menemukan tuannya. Kondisi Banyu memburuk dengan cepat. Di tengah rintihan kesakitannya, ia menatap ke arah jendela kamarnya yang terbuka. Tiba-tiba, di sana berdiri sesosok gadis. Cantik luar biasa. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam legam tergerai. Gadis itu tersenyum padanya, senyuman yang entah kenapa membuat darah Banyu berdesir dingin. Ia kenal sorot mata itu. Itu adalah mata Ratmi. Saat sosok itu mendekat ke ranjang Banyu, ia menunduk. Tiba-tiba wajah cantik itu berkerut. Kulitnya yang mulus seolah meleleh, berubah menjadi gelap dan penuh borok. Dalam sekejap, wajah Ratmi yang buruk rupa muncul, menyeringai dengan gigi-gigi hitam yang runcing. Banyu menjerit sejadi-jadinya. Namun kengerian belum berakhir. Tiba-tiba, tubuh Ratmi mulai berasap dan wujudnya berubah menjadi pusaran api yang menyala-nyala. Dari dalam api itu, terbentuklah sebuah kepala tanpa tubuh dengan mata yang menyala merah dan rambut api yang berkobar-kobar. Banaspati. Makhluk mengerikan itu terbang berputar-putar di langit-langit kamar. Tawanya melengking memekakan telinga. Ia seolah menikmati ketakutan dan rasa sakit korbannya. Tiba-tiba, Banaspati itu menukik tajam, mengejar Banyu yang berusaha berguling turun dari ranjang dengan sisa tenaganya. Ia merangkak, berteriak, mencoba lari dari kejaran api neraka itu di dalam rumahnya sendiri. Ia bisa merasakan hawa panas dari makhluk itu di punggungnya. Setiap kali ia hampir tertangkap, rasa sakit seperti disayat-sayat benda tajam kembali mendera tubuhnya. Bagi ibunya dan para tetangga yang datang menolong, pemandangan itu sangat mengenaskan. Mereka hanya melihat Banyu berteriak dan merangkak ketakutan pada ruang kosong, menggapai-gapai udara seolah diserang musuh yang tak terlihat. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain melantunkan doa dengan bibir gemetar. Fajar Rebu Wekasan hampir tiba. Tubuh Banyu sudah tak berdaya. Kulitnya legam seperti terbakar di beberapa bagian. Napasnya satu-satu. Seorang ustadz yang dipanggil sejak tengah malam tadi terus melantunkan ayat-ayat suci di sisinya. Namun serangan goib itu terlalu kuat. Di sela kesadarannya yang timbul tenggelam, Banyu melihat Banaspati itu lagi. Kali ini, makhluk itu tidak lagi mengejarnya. Ia hanya melayang-layang di atas tubuhnya, menatap dengan mata apinya yang penuh kemenangan. Tiba-tiba, dari mulut Banaspati itu, keluar suara serak yang ia kenali sebagai suara Pak Karso. Ini akibatnya jika menolak pinangan orang tua. Setelah suara itu terdengar, Banaspati itu tertawa keras. Lalu tiba-tiba melesat turun, masuk ke dalam tubuh Banyu melalui mulutnya yang terbuka. Tubuh Banyu kejang hebat untuk terakhir kalinya. Matanya melotot, lalu seluruh tubuhnya menjadi kaku. Tepat saat ayam jantan pertama berkokok menyambit pagi, napas Banyu berhenti. Ia pergi di malam Rebu Wekasan, membawa kisah tragisnya menjadi sebuah legenda baru yang akan diceritakan turun-temurun dengan nada berbisik penuh ketakutan di desa itu. Dendam sang dukun telah tuntas. Seminggu setelah pemakaman Banyu, desa itu tak pernah sama lagi. Kisah kematiannya yang tragis menjadi bisik-bisik mengerikan di setiap sudut warung kopi dan di antara ibu-ibu yang mencuci di pancuran. Nama Pak Karso kini disebut dengan nada takut yang tak terucap.
Tak ada yang berani menatap matanya jika kebetulan berpapasan di jalan setapak. Mereka hanya akan menunduk, memberi jalan, seolah mempersilahkan sesosok kekuatan gelap untuk lewat. Bu Lastri, Ibu Banyu, menjadi wanita yang kehilangan separuh jiwanya. Ia lebih banyak diam, duduk di lincak depan rumahnya dengan tatapan kosong, memandangi jalan yang biasa dilalui putranya pulang dari sawah. Tak ada lagi tawa atau celoteh hangat dari rumah itu. Yang tersisa hanyalah duka yang membatu. Sementara itu Pak Karso hidup seperti biasa. Bahkan, ia terlihat lebih berwibawa. Dendamnya yang terbalas seolah memberinya kekuatan baru. Namun perubahan paling aneh terlihat pada Ratmi. Gadis itu kini lebih sering keluar rumah. Wajahnya tetap sama buruknya, tetapi sorot matanya berbeda. Ada kilat kepuasan yang ganjil di sana. Terkadang, beberapa anak yang sedang bermain melihatnya duduk sendirian di bawah pohon randu, bersenandung pelan. Senandung tanpa lirik yang nadanya terdengar janggal dan sumbang. Senandung yang sama persis seperti yang didengar samar-samar oleh para tetangga dari kamar Banyu di malam naas itu. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.